sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, meningkatnya jumlah penduduk dan perluasan wilayah pemukiman mengakibatkan semakin meningkatnya timbunan sampah yang tidak terkelola. Fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS atau tempat penampungan sementara yang disediakan oleh pemerintah setempat belum sepenuhnya dapat melayani masyarakat yang ada. Hal ini mengakibatkan munculnya TPS ilegal akibat dari praktek pembuangan sampah secara liar yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Salah satu cara untuk meminimalisir hal tersebut adalah dengan membuat aplikasi yang dapat memberikan informasi lokasi terdekat pembuangan sampah umum. Nah, bagaimana caranya? Baik, saat ini telah hadir dosen inovatif dari Universitas Katolik Musi Caritas, Bapak Stefanus Setio Wibakso, Eskom Mkom, dengan inovasinya Bak Sampah Kito sebagai website penyedia informasi TPS berbasis peta lokasi untuk mendukung Sumsel yang lebih bersih dan sehat. Selamat datang, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa sehat ya? Sehat. Iya. Saat ini sudah mulai mengajar, Pak? Baru selesai semester ya, baru ngisi ngoreksi soal dan juga lagi mempersiapkan nilai buat mahasiswa. Iya, luar biasa Pak ya, masih aktif ya. Iya, di masa pandemi seperti ini, tapi tetap harus itu sebuah keharusan. Baik Bapak Stefanus, ini inovasinya luar biasa ya, bak sampah dengan sistem website ya Pak ya. Iya. Baik Bapak, apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Iya, baik. Yang pertama memang kita melihat bahwasannya produksi sampah lah ya. Masyarakat Sumatera Selatan itu memproduksi sampah harian cukup banyak. Di Palembang saja itu data tahun 2021 perharinya itu menghasilkan sampah kurang lebih 1.200 ton. Itu per hari. Satu kota, gimana kalau kota yang lain? Iya, betul. Nah, kalau itu nggak dikelola dengan baik, itu menimbulkan ya hal yang tidak baik juga. Ya, yang paling gampang kita temuin itu ketika musim hujan, sampah nggak dikelola dengan baik, ya bisa menyebabkan banjir. Seperti itu. Jadi, nah itu yang melatar belakangnya, termasuk saya pribadi sendiri ketika mau membuang sampah ada kesulitan. Ini kalau saya boleh sharing pengalaman ya Bu ya. Iya. Saya pernah meminta tolong lah sama jasa pengangkut sampah. Tapi saya nggak tahu karena apa, ya awal-awal itu baik dalam yang ngambil sampah gitu ya, rutin per beberapa hari sekali. Tapi ada semakin kesini kok apa ya, ngambil sampahnya nggak teratur, bahkan lama, jadinya kan bau gitu. Nah, saya mau buang sampah, saya bingung buangnya kemana. Nah, itu yang melatar belakang saya nyari ide gimana nih kira-kira ya. Ketika saya buka perangkat mobile saya, itu saya bisa tahu di area sekitar saya itu ada TPS yang bisa tempat saya buang sampah. Iya. Tuh, yang pastinya tapi TPS yang memang benar-benar legal ya, karena kalau hanya sembarangan aja bisa aja sih. Iya, karena masyarakat saat ini kalau sudah melihat sedikit aja peluang ada tempat bisa ada membuang sampah, ada sampah ya, bisa buang, semua orang bisa ke sana ya. Betul sekali. Iya, baik Bapak. Berarti ini bentuknya website, Pak ya? Ya, web informasi, Bu. Informasi ya. Web informasi. Jadi ketika kita buka, kita masukkan apa lokasi kita, nanti web tersebut akan menginformasikan peta. Iya. Jadi ada koordinat ya di mana kita bisa buang sampah gitu. Iya. Prosesnya bagaimana, Pak? Dari pembuatan websitenya itu? Ya, kalau sebenarnya supaya ini bisa jalan itu nggak bisa sendirian sih Bu. Iya. Yang pasti pertama kita secara teknis harus membangun dulu web tersebut ya dengan menggunakan tools. Nah, web tersebut tidak akan baik kalau tidak didukung dengan konten yang baik. Iya. Kalau kita cerita tadi kan ada legal, ada ilegal. Iya. Makanya ini jalan dengan baik kalau kita ada kerjasama dengan dinas terkait. Karena yang tahu di mana nih koordinatnya. Posisinya ya. Posisi di mana sih tempat sampah ini? Ya, namanya Bak Sampah Kita kan. Iya. Punya kita bareng, cuman memang ada dinas yang memang bertanggung jawab menginformasikan kalau lokasi tersebut memang betul sebagai tempat pembuangan sampah sementara gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga,
Ini bisa lebih jauh untuk menciptakan peluang sebenarnya. Peluang ekonomi bagi warga sekitar. Iya. Jadi selain melibatkan dinas dan juga bisa melibatkan jasa pengambil sampah atau warga sekitar yang memang mau untuk mengambil sampah ya. Tapi ya memang itu dibayar sih Bu. Iya. Jadi nanti kalau 3 ini udah bisa bekerja sama, nanti ketika pengguna akhir ini ya masyarakat mengakses, bisa melihat informasi peta lokasi termasuk di sekitar situ siapa orang yang bisa dikontak Untuk mengangkut ya. untuk mengangkut sampah. Iya, luar Gitu biasa loh, Bu, sekali ya. gitu. Jadi sekalian langsung Betul. lapangan pekerjaan ya Betul, untuk Bu. mungkin satu pekerja bisa Areanya berapa misalkan 200 KK kayak gitu. iya betul. Kan kalau misalkan dihitung-hitung ya dan profesional ya artinya yang benar datang sesuai jadwal Iya. kayak gitu loh. Ya bisa menghasilkan pendapatan juga sih Bu, Iya. kayak Jadi gitu. website itu isinya bukan hanya Peta saja. informasi TPS di mana Saja. ya, Tapi tapi juga bisa banyak juga informasi tambahan informasi mengenai tambahannya juga siapa ya. jasa atau orang yang bisa membantu kita di Iya. dalam Wah, luar biasa mengambil sampah sekali nih gitu Pak. ya. Ini jadi sekarang dengan dinas kerjasama ya dengan Ini dinas belum sih Bu. kebersihan Jadi atau gimana? ya ini Iya. baru karena ide tadi saya coba nyiptain. Ya kalau misalkan dilihat sama dinas terkait dan dianggap itu baik dan impact-nya besar buat masyarakat, ya kita bisa Wah, kalau ini sih ya bagi bareng saya gitu. sangat luar Kita bisa biasa kerja ya. bareng Mungkin gitu. sahabat inovasi di rumah, terutama nih dinas terkait, dinas kebersihan ya, atau DLH ya, Iya. bisa juga untuk berkoordinasi mengenai website yang memberikan informasi, begitu juga mengenai lapangan pekerjaan yang bisa Iya, bisa. disediakan juga Ya. di dalam website tersebut ya. Ya kalau kita bicara besar apa enggak, ya setidaknya itu ada peluang dulu Bu. Kalau Ada dikelola peluang. dengan baik, Iya. bukan tidak mungkin itu Iya. bisa menjadi ya, Peluang bisnis peluang kerja yang jadinya. Iya. bisnis yang lebih besar ya kalau Iya, dikelola betul dengan sekali. profesional Bu. Itu masyarakat kalau kita bicara lebih luas perusahaan Itu lebih ya lebih luar lagi biasa jadi ya. ya beda kan Bu yang dihasilkan gitu ya. Kalau sampah rumah tangga dengan sampah buat usaha kan beda ya. Beda sekali. Karena nanti kan harus dipilih dulu ya. Pilih dulu, gitu. Dimasukkan yang organik dan anorganik Iya, dipisah itu ya. kan ya kalau sekali lagi kalau kita menyediakan jasa yang profesional, include di situ pekerjaannya lagi ya. dan juga harganya pasti beda dong. Iya. Ya gitu. Pasti akan lebih Jasanya pasti beda. tinggi lagi. Iya. Iya, sangat menjual loh ini. Mungkin cepat-cepat langsung menghubungi dinas kebersihan kali Pak ya. Betul. Iya, Jadi karena ini misalkan- luar biasa. Karena kami sebagai masyarakat ya, saya pribadi juga sangat kesulitan juga untuk mencari TPS terdekat di sekitar rumah kita. Karena saat ini saya lihat ya semua hanya membuang sampah. Ya, mengapa banjir Iya, ya itulah seperti ya. yang Ibu Karena katakan kesadaran itu sebelumnya harus tumbuh itu bukan hanya dari pemerintah saja, karena saya kira untuk pemerintah juga mungkin sudah lumayan bekerja ekstra Iya, keras ya betul. untuk menanggulangi Pasti masalah kita ngeliat sampah itu. ini. Contohnya kalau di pusat kota udah banyak udah bersih. Iya. Kan memang yang di daerah nih yang agak-agak Iya, jauh ya Bu ya. di dari pinggiran pusat agak kota, mungkin belum pinggiran. terlihat ya oleh betul pemerintah. banget, gitu, Bu. Mungkin bisa. Dengan itu kan bisa lebih maksimal lagi gitu Iya, loh. betul sekali. Saya yakin Palembang pasti jauh lebih Bersih lagi. Karena Dan saat ini Sumsel juga bisa sih. dilihat ya untuk di pusat-pusat kota untuk aliran Ya, udah aliran-aliran baik, sangat baik saluran sih. airnya sudah mulai Tinggal yang bagus di dan agak pinggir itu ya. iya, tinggal pinggir aja Pak ya. Pinggir aja, Oke. gitu. Baik Bapak, ini sudah berapa lama sih inovasinya? Ya sebenarnya sih ya kalau boleh jujur sih karena kemarin saya ngeliat informasi ada one day one innovation. Oh keren juga nih saya pikirin. Keren juga. Saya punya ide ya dari latar belakang tadi. Ya saya ngerjain mungkin sekitar 2 minggu 3 minggu sih Bu. Iya. Ya, gitu. Wah, luar biasa ya, cepat juga menghasilkan Iya. aplikasi. Betul. Jadi Karena kan untuk menentukan petanya itu loh Pak. nah itu dia tadi Bu. Itu. Ini mungkin yang saya bisa Informasinya sharing dapat dari dengan mana ya teman-teman yang narasumbernya? lain ya. Iya. Nah, kan kalau kita ngelihat peta ya kita bicara peta Iya. digital gitu ya. Kan yang paling gampang kita ngakses, ini saya boleh sebut merek ya. Boleh. Kayak Google Map itu umumnya kan kayak gitu. Cuman ya dari survei singkat saya gitu ya. Oh, ternyata kalau menggunakan itu butuh cost, butuh biaya, butuh budget gitu ya. Yang disiapin gitu loh, Bu. Jadi saya cari alternatif gimana kalau misalkan saya membuat ini itu dana yang keluar nggak besar. Even tuh bisa free. Iya. Gimana cara? Makanya saya gunakan yang namanya itu content management system ya. Yang memang gratis digunakan dan menggunakan extension yang sifatnya gratis ya, pakai OpenStreet ya, OpenStreet.
ya. Jadi map ya, street map kalau nggak salah, saya lupa namanya. Nah itu kita bisa gunakan secara gratis Bu. Iya. Jadi kalaupun misalkan ini itu kan bisa dimanfaatkan buat yang lain sebenarnya kalau peta Bu. Misalkan untuk titik banjir kita Iya. bisa buat juga, atau jalan rusak kita bisa buat dari, kalau misalkan di persimpangan gitu ya, Mm-mm. dari koordinat mana kita bisa buat peta. Jadi artinya ketika ada masyarakat mau lewat dia tahu, oh ternyata di bloknya tuh dari mana tuh bisa kelihatan, dan Ada ya sekali lagi itu gratis Bu. Saya pikir ya Ya, mungkin karena oke apalagi juga. kalau gratis ya, Ya benar-benar siapa sangat sih Bu nggak mau membantu ya. gratis. Nah kalau karena tadi ya kita memang harus jeli juga sih. Iya. Kita tahu kita apa mau kita buat, Mm-mm. terus kita terbatas, ya Iya. cari yang free. Cari yang Ketika itu free dan juga ternyata bukan hanya free saja tapi dia punya kemampuan yang baik, ya kita pakai. Iya, luar biasa sekali. Dan ini nanti ditunggu loh runningnya. Siap. Jadi cepat-cepat hubungi dinas terkait, khususnya dinas kebersihan ya. Semoga sih terbuka sih Bu. Iya, mungkin bisa nanti disampaikan ke Iya. sahabat inovasi ya. Ya, siap. Iya. Baik Pak Stefanus, ini pada saat menjalankan inovasi apakah ada hambatannya Pak? Ya kalau sepintas nih Bu ya, saya belum mengimplementasikan. Tapi kalau ini mau jalan dengan baik ya kita butuh kerjasama lah ya, antara dinas terkait dan juga ya bisa dihubungkan dengan usaha jasa pengangkut sampah. Ya. Iya, Jadi kalau misalkan itu disampaikan ke masyarakat luas, yang butuh dikoordinir kan kayak Iya, gitu kan. betul. Jadi ya kerjasamanya itu tadi. Nanti web ini juga ini bisa memungkinkan dari masing-masing, contohnya seperti dinas di masing-masing kota gitu ya. Mm-mm. Itu memiliki orang in-charge yang akan mendapatkan akun untuk membuat menyimpan data tentang lokasinya Bu. Iya. Karena kan yang tahu kan teman-teman di Iya, dinas betul. ya. Ini yang legal tuh di ini. Di Nanti sini. jadi Karena itu mereka bisa, pasti memiliki data itu. betul. Kan? Itu bisa diakses di mana saja. Contohnya gini nih Bu. Misalkan ini saya dari dari kelurahan di daerah tertentu gitu ya. Oh saya ini mau membuat TPS di lokasi sini. Nah kita tinggal buka itu aja. Iya. Web tadi masuk dengan akun yang memang diberikan. Nah itu tinggal pilih aja, itu langsung menyimpan Bu. Maksudnya saya berdiri di sini misalkan, saya berdiri di sini. Dia langsung nge-save ya. Itu. Iya. Nah kita titik koordinatnya kita pilih. Ini langsung Kita otomatis simpan langsung tahu. langsung ada. Sesaat setelah itu yang masyarakat sekitar kalau misalkan mau nyari yang terdekat dan area situ langsung ketahuan. Langsung Oh tahu. tadi yang baru dong. Ada Atau sebaliknya ketika baru. udah nggak muat lagi tempatnya atau yang punya tanah mau bangun kan nggak Iya, bisa lagi, nggak itu bisa. bisa dihilangkan gitu loh. Jadi bisa di-delete ya. Betul, bisa Iya. di-delete. Oke, luar biasa ini Pak. Baik Pak Stefanus nih, satu pertanyaan terakhir, bagaimana pengembangan untuk inovasi ini ke depannya Pak? Nah, kalau saya ini bisa dikomersilkan dulu kalau saya melihat gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin kalau ini dikelola dengan baik ya. Ya nanti ya kita bisa melibatkan masyarakat luas. Sebenarnya kalau mau se-Indonesia juga akhirnya bisa, Bu. Iya. Jadi nanti Mungkin yang untuk saat terlibat ini skala Sumsel aja dulu ya, ya. yang Iya. setidaknya Kota itu sih, Bu. Palembang. Betul. Ya at least kota Sebagai- sendiri lah, kota iya. tercinta ini. Betul setidaknya sekali. gitu. Sebagai kota percontohan mungkin Iya, Pak ya. Iya. jadi pilot projectnya gitu Pilot ya, project mulai yang dari pertama, sini gitu iya. ya. Jadi gitu Bu, jadi memang benar dikelola dengan baik, ada aplikasi ya misalkan dikembangkan berbasis Android gitu ya, diinstal aplikasinya. Nanti siapa dia ngerasa saya punya waktu, memang saya mau dedikasikan untuk bisnis di bidang ini, dia bisa join. Iya. Jadi masyarakat tuh enak. Ketika saya ini bener nih sampah saya cukup banyak, kayaknya harus diseriusin nih kayak gini ya. Saya buka aplikasi tersebut, saya register, dilihat tuh siapa aja yang penyedia jasa yang pengangkut sampah tadi. Iya. Ya. Kita Jadi, pilih gitu, pilih kita saja, pilih. Ya, nanti kan ada di situ ya ada ekonominya juga. Iya, saya betul membayar sekali. suatu jasa ya. Saya membayar jasa kepada pengangkut sampah, dan sebaliknya harus profesional. Iya. Kalau ternyata beberapa bulan jalan gak bagus, saya bisa berhenti. Gitu. Cari yang lain lagi. Iya. Ada sisi baiknya kayak gitu. Tapi kalau kita nggak tahu, cuman lihat aja seliweran depan rumah, dia ngambil sampah. Langganan berapa? Udah gitu aja. Biasa-biasa kan Iya. kita mau kontaknya kemana? Iya. Dan juga
ya mohon maaf lah Bu ya, kadang-kadang nggak profesional juga sih, nggak ada informasi, betul. nggak datang gitu loh. Iya betul sekali Pak itu. Sudah banyak pengalaman. Iya, karena Iya. dasarnya itu Bu, Iya. latar belakangnya itu Latar makanya belakangnya sih. terlalu banyak pengalaman Iya, dengan aduh, pengangkut susah sampah yang juga selalu sampah ini. gonta-ganti. Betul. Iya, baik Pak Iya. Stefanus. Mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak. Iya. Silakan Pak. Yang pertama itu ya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Gubernur ya. Karena menyediakan wadah lah bagi kami para dosen untuk menunjukkan inovasi gitu. Iya. Melalui apa? Melalui program One Day One Innovation ya. Iya. One Day One Innovation luar biasa nih. Yang kedua, pada tuan rumah Balitbang ya, Balitbang Dasumsel. Iya. Jadi udah melalui podcastnya itu apa yang kami buat itu bisa tersampaikan secara luas ke masyarakat. Mudah-mudahan juga masyarakat bisa mendorong juga itu ada sesuatu baru kayak gitu, bisa mendorong pemerintah setempat, ayo dong itu sesuatu yang baik untuk semuanya gitu ya, untuk masyarakat luas. Dan yang ketiga, tak lupa saya ucapkan terima kasih pada Rektor Universitas Katolik Musi Caritas karena memang mendorong kami, mendukung kami untuk melakukan penelitian yang punya dampak luas ke masyarakat sebagai bentuk dari pengabdian kami sebagai support penuh Pak ya. Betul, sebagai dosen di bidang pendidikan. Iya, luar biasa sekali Pak inovasinya pada hari ini ya. Terima kasih Bu. Iya, dan kami sangat mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Stefanus pada hari ini. Benar-benar menginspirasi sahabat inovasi di rumah Pak. Dan jangan lupa Pak, tetap terus berkarya dan berinovasi. Kami tunggu inovasi-inovasi selanjutnya ya Pak ya. Terima kasih Bu. Iya. Baik sahabat inovasi, lingkungan hidup yang bersih merupakan suatu kebutuhan yang sangat diinginkan dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Permasalahan lingkungan yang selalu terjadi adalah masalah sampah. Selama ini penentuan lokasi tempat pembuangan sampah sementara masih dilakukan secara manual. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama, maka dibutuhkan suatu sistem informasi penentu lokasi tempat pembuangan sampah sementara berbasis web. Baik sahabat inovasi, masyarakat memiliki peran penting dalam sistem pengelolaan sampah karena pelaksanaan program kebersihan tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, dalam podcast ini dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kita juga masih memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam inovasi.